Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ananda Eka Puspita Surlam dengan NIM 210330060. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi integral lipat 2 dan integral lipat 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam integral lipat 2 dan lipat 3. Yang pertama, integral lipat 2 dalam koordinat kartesius. Yang kedua, integral lipat 2 dalam koordinat polar. Yang ketiga, integral lipat 3 dalam koordinat kartesius. Dan yang keempat, integral lipat 3 dalam koordinat tabung dan bola. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu integral lipat 2 dalam koordinat kartesius atas persegi panjang. Pertama-tama kita masuk ke definisi. Nah, di sini misalkan Z sama dengan fxy terdefinisi pada R yang merupakan suatu persegi panjang tertutup. Nah, perhatikan persegi panjang tertutup oleh sumbu X dan Y, di mana persegi panjang ini dinamakan R, di mana anggota-anggota R ini merupakan himpunan X, Y, di mana sumbu X-nya dibatasi oleh A dan B, dan juga sumbu Y-nya dibatasi oleh C dan D. Nah, selanjutnya, bentuk partisi dari selang A sampai B dan selang C sampai D menjadi N bagian. Nah, perhatikan garis putus-putus yang membuat persegi panjang kecil di dalam persegi panjang besar R tersebut. Nah, selanjutnya pilih XK dan YK pada setiap subinterval pada selang XI sampai XI kurang 1 dan selang YI sampai YI kurang 1. Nah, kemudian yang ketiga adalah bentuk jumlah Riemann, di mana jumlah Riemann adalah kita ketahui ini merupakan persegi panjang, sehingga luasnya adalah panjang dikali lebar, di mana panjangnya adalah fxk, yk, dan lebarnya adalah delta ak. Sehingga didapat sigma k sama dengan 1 sampai n fxk, yk dikali dengan delta ak. Nah, selanjutnya, jika N menuju tahingga, maka P menuju tahingga diperoleh limit jumlah Riemann. Nah, perhatikan, limit N menuju tahingga sigma K sama dengan 1 sampai N, fxk, yk delta ak itu sama dengan limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, fxk, yk delta ak. Nah, jika limit ini ada, maka Z sama dengan fxy terintegralkan Riemann pada R. Nah, dapat kita tulis integral dalam R fx, y dA sama dengan limit N menuju tahingga sigma K sama dengan 1 sampai N fxk, yk delta ak sama dengan limit P menuju tahingga sigma K sama dengan 1 sampai N fxk, yk delta ak. Nah, definisi integral lipat 2 dimisalkan f suatu fungsi dua peubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R yang tadi. Nah, jika limit P menuju 0 sigma K sama dengan 1 sampai N, fxk, yk delta ak ada, maka f dikatakan dapat terintegral pada R lebih lanjut, yaitu integral lipat 2 fx, y dA sama dengan integral lipat 2 fx, y dx dy, yang disebut integral lipat 2 f pada R diberikan oleh integral lipat 2 fx, y dA itu sama dengan limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, fxk, yk delta ak. Atau integral lipat 2 fx, y dx dy itu sama dengan limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 N, fxk, yk dikali delta xk dikali delta yk. Nah, kemudian, apa sih arti geometri integral lipat 2 itu? Nah, jika Z sama dengan
fungsi X, Y ini kontinu pada persegi panjang R, maka integral lipat 2 fx, y dA itu menyatakan volume Z sama dengan fxy benda padat yang terletak di bawah permukaan dan di atas R. Kemudian kita ke menghitung integral lipat 2 sebagai integral berulang. Nah, jika f terintegralkan pada persegi panjang R sama dengan selang A sampai B dikali selang C sampai D, maka integral lipat 2 dari f pada R ini dapat dihitung sebagai integral berulang. Sehingga dapat ditulis integral lipat 2 fx, y dA sama dengan integral C sampai D, integral A sampai B, fx, y dx dy. Nah, perhatikan, pada rumus ini atau pada cara pertama ini itu dipakai ketika ruang yang diiris itu sejajar dengan sumbu X terlebih dahulu. Ketika ini diiris sejajar dengan sumbu Y, maka rumusnya berubah menjadi integral lipat 2 fx, y dA itu sama dengan integral A sampai B, integral C sampai D, fxy, dy, dx. Ini terbalik. Tadi yang pertama, tadi yang di luar dy-nya. Sekarang yang di luar adalah dx-nya. Nah, seperti yang saya katakan, pada cara kedua ini, ruang yang diiris itu sejajar dengan sumbu Y terlebih dahulu. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal yang berbunyi jika S sama dengan himpunan X, Y, di mana X-nya ini antara 0 dan 4 dan Y-nya di antara 0 dan 8, itu sama dengan selang 0 sampai 4 dikali 0 sampai 8. Hitunglah integral lipat 64 kurang 8X tambah Y kuadrat per 16 dA sebagai integral berulang dengan mengintegralkan terhadap X. Nah, karena kita ketahui dia diintegralkan terhadap X, maka rumusnya seperti ini, seperti yang tadi. Jadi, dy-nya itu di luar, atau integralnya itu di luar. Integral dy-nya itu di luar. Sehingga, integral lipat 64 kurang 8x tambah y kuadrat per 16 dA sama dengan integral 0 sampai 8, integral 0 sampai 4. Ini saya sederhanakan, 64 bagi 16 itu 4, dikurang 8x per 16 itu bisa kita tulis x per 2, ditambah y kuadrat per 16 dx dy. Nah, selanjutnya pertama-tama kita selesaikan dulu integral 0 sampai 4 kurang x per 2 tambah y kuadrat per 16 dx. Sama dengan integral dari 4 adalah integral 4 dari dx adalah 4x, integral min x kuadrat dari dx adalah x kuadrat per 4, dan integral dari y kuadrat per 16 adalah y kuadrat per 16. Nah, kemudian x-nya diganti dengan 4 dan juga 0, sehingga didapat 4 kali 4 kurang 4 kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 16 kali 4 kurang 0. Perhatikan yang diganti adalah x-nya, bukan y-nya. Sehingga didapat hasil akhir 12 tambah y kuadrat per 4. Nah, selanjutnya kita ke integral dy-nya. Sehingga integral 0 sampai 8, 12 tambah y kuadrat per 4, dy sama dengan 12x. Ini integral dari 12 adalah 12. Mohon maaf, di situ salah tulis, itu 12y ditambah y pangkat 3 per 12 sama dengan 12 kali 8 tambah 8 pangkat 3 per 12 kurang dengan 0. Sehingga didapat hasil akhir adalah 416 per 3. Nah, kemudian soal ini sama dengan soal yang pertama, tapi soal ini diintegralkan terhadap sumbu Y. Nah, jadi rumusnya berubah. Jadi integral dx-nya yang di luar. Sehingga integral lipat 2 64 kurang 8x tambah y kuadrat per 16 dA sama dengan integral 0 sampai 4, integral 0 sampai 8, 4 dikurang
X per 2 tambah Y kuadrat per 16 dy dx. Nah, pertama-tama kita selesaikan dulu integral dy-nya, yaitu integral 0 sampai 8, 4 kurang X per 2 tambah Y kuadrat per 16 dy, sama dengan 4Y kurang X per 2Y tambah Y pangkat 3 per 48. Nah, Y-nya kita ganti dengan 8 dan 0, sehingga didapat 4 kali 8 kurang X per 2 kali 8 tambah 8 pangkat 3 per 48 dikali dengan 0. Sehingga didapat 128 per 3 kurang 4X. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang dx-nya. Sehingga integral 0 sampai 4, 128 per 3 kurang 4x dx sama dengan 128 per 3x kurang 2x kuadrat. Kemudian kita ganti x-nya dengan 4 dan 0 sehingga didapat hasil akhir sama dengan yang pertama, yaitu 416 per 3. Nah, saya ingatkan kembali ketika R-nya ini diiris. Ini diiris sejajar dengan sumbu Y, maka pengintegralannya itu yang pertama-tama itu terhadap Y dahulu, lalu terhadap X. Nah, selanjutnya ketika R-nya ini diiris sejajar dengan sumbu X, maka pengintegralannya itu terhadap X terlebih dahulu, lalu terhadap Y. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang kedua pada materi yang pertama ini, yaitu integral lipat 2 dalam koordinat kartesius atas bukan persegi panjang. Nah, himpunan R disebut Y sederhana apabila R dapat dituliskan sebagai R sama dengan anggota di mana R ini anggotanya himpunan X, Y, U1X. Y itu di antara U1X sampai U2X. Dan X-nya antara A sampai B. Dengan U1X dan U2X-nya ini merupakan kontinu. Nah, ketika kita gambarkan grafik, bentuknya akan seperti ini. Sehingga perhatikan daerah R-nya itu bukan persegi panjang, melainkan bentuk yang sembarang. Kemudian, dalam hal ini, integral f pada R ini dapat dihitung sebagai integral lipat 2 fx, y dA sama dengan integral A sampai B, integral U1x sampai U2f fx, y dy dx. Nah, pada rumus ini, kita tidak bisa membalik integral U1x, U2x yang paling belakang, tapi dia harus selalu yang paling pertama diintegralkan. Kemudian, himpunan R ini disebut X sederhana apabila R-nya dapat dituliskan sebagai R sama dengan himpunan X, Y, di mana X-nya ini terletak di antara V1Y dan V2Y, dan Y-nya terletak di antara C dan D. Dengan V1Y dan V2Y ini merupakan kontinu. Nah, perhatikan grafiknya. Nah, berarti Y-nya di antara C dan D. Kemudian X-nya itu batasnya adalah sebuah fungsi. Sehingga dalam hal ini, integral f pada R dapat dihitung sebagai integral lipat 2 fx, y dA sama dengan integral C sampai D, integral V1Y sampai V2Y, fx, y dx dy. Nah, seperti yang tadi bahwa rumus ini tidak bisa kita balik-balik, sehingga integral yang istilahnya konstanta, integral yang konstanta itu selalu berada di paling luar. Untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Hitunglah integral lipat 2 x, y, dA apabila R-nya adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y sama dengan 1. Nah, ketika kita gambarkan grafiknya akan berbentuk seperti ini. Kemudian, kita bisa pilih apakah kita ingin mengirisnya dari
sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Di sini saya pilih untuk mengirisnya sejajar dengan sumbu Y. Nah, kemudian kita cari titik potong dari kurva Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 1 ini. Didapatlah bahwa titik potongnya adalah 1 dan juga minus 1. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus Y sederhana tadi, bahwa integral lipat 2 XY dA itu sama dengan integral min 1 sampai 1 integral X kuadrat sampai 1 XY dy dx. Nah, integral dari XY terhadap dy adalah XY kuadrat per 2, sehingga didapat integral min 1 sampai 1 XY kuadrat per 2 dx. Kemudian y-nya, di sini y-nya yang kita ganti menjadi 1 dan X kuadrat, sehingga didapat integral min 1 sampai 1 X per 2 dikurang dengan X pangkat 5 per 2 dx. Nah, kemudian kita integralkan lagi. Integral X per 2 pada dx adalah X kuadrat per 4 dikurang dengan X pangkat 6 per 12. Kemudian X-nya kita ganti dengan 1 dan min 1, didapatlah 1 pangkat 2 per 4 dikurang 1 pangkat 6 per 12 dikurang min 1 pangkat 2 per 4 dikurang min 1 pangkat 6 per 12. Hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita ke materi yang kedua, yaitu integral lipat 2 dalam koordinat polar. Pertama-tama, elemen luas dalam koordinat polar. Nah, bila dalam koordinat kartesius tadi, elemen luas delta E itu sama dengan delta X kali delta Y, maka dalam koordinat polar ini berbeda, yaitu delta A sama dengan R dikali dengan delta R dikali dengan delta theta. Nah, kenapa ada R-nya di sini saya jelaskan. Nah, perhatikan gambar ini sudah dibagi menjadi beberapa partisi. Seperti yang tadi. Nah, perhatikan kotak yang berwarna hijau lebih gelap. Nah, karena ini dibagi menjadi beberapa partisi yang kecil, sehingga kita bisa menganggap kotak ini sebagai persegi panjang. Sehingga ketika dia persegi panjang, maka itu panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya di sini adalah delta R, dan lebarnya merupakan sebuah panjang busur pada posisi R. Panjang busur pada posisi R itu apa? Panjang busur pada posisi R itu sama dengan R dikali dengan delta theta, sehingga didapat rumus seperti itu, yaitu delta A dikali R dikali delta R dikali delta theta. Nah, kemudian dengan substitusi X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, integral 2 yang semula dinyatakan dalam koordinat kartesius sekarang dapat dinyatakan dalam koordinat polar sebagai integral lipat 2 fx, y dA sama dengan integral lipat 2 f R cos theta, R sin theta, R dr d theta. Kenapa? Karena X-nya kita ganti dengan R cos theta, Y-nya kita ganti dengan R sin theta, dan dA-nya seperti yang tadi diganti dengan R, dr, dan d theta. Nah, catatannya di sini, dalam koordinat polar ini, daerah seperti setengah lingkaran atau cincin, setara dengan persegi panjang. Nah, selanjutnya, daerah cakram lingkaran S sama dengan, di mana S ini anggotanya sama dengan himpunan X, Y, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat ini lebih kecil sama dengan R kuadrat. Nah, dapat dinyatakan sebagai S sama dengan R dikali R himpunan R, theta, di mana R-nya itu adalah X dan theta-nya ini adalah Y. Dan R-nya ini terletak di antara 0 dan R, kemudian θ-nya terletak di antara 0 dan 2π. Dan selanjutnya, daerah segitiga yang dibatasi oleh sumbu X dan garis Y sama dengan X, perhatikan pada grafik sebelah kanan.
Dan garis X sama dengan 1 merupakan daerah R sederhana. Dengan R-nya ini terletak di antara 0 dan sekant theta, dan theta-nya terletak di antara 0 dan pi per 4. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu hitunglah I sama dengan integral lipat 2x kuadrat dA apabila S adalah daerah cincin yang dibatasi oleh lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1 dan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, ketika kita gambar grafiknya akan berbentuk seperti ini, di mana lingkaran merah itu merupakan fungsi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, dan lingkaran biru itu merupakan fungsi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, ketika kita mencari titik potongnya, didapatlah 1 dan 2. Sehingga dapat kita tulis I sama dengan integral 0 sampai 2pi, integral 1 sampai 2, R kuadrat cos kuadrat theta R dr d theta. Nah, kemudian ini kita integralkan sehingga didapat sama dengan integral 0 sampai 2pi R pangkat 4 per 4 dengan batas 1 sampai 2. Cos kuadrat theta-nya kita keluarkan dulu. Kemudian ketika R-nya kita ganti dengan 2 dan 1, kita kurangkan sehingga didapat 15 per 4 kali integral 0 sampai 2pi. Nah, turunan dari cos kuadrat theta ini tadi adalah 1 tambah cos 2 theta per 2 d theta. Nah, kemudian kita integralkan sehingga didapat 15 per 4 dikali theta tambah 1/2 sin 2 theta. Kemudian theta-nya kita ganti dengan 2pi dan 0 sehingga didapat hasil akhir 15pi per 4. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu integral lipat 3 pada koordinat kartesius. Nah, perhatikan pada grafik. Bila balok B ini kita bagi menjadi beberapa partisi atau menjadi N bagian, maka didapat B1, B2, sampai BK sampai dengan BN. Nah, kemudian kita pilih seperti yang pertama tadi, pilih XK, YK, ZK, di mana ini merupakan elemen dari BK. Nah, kemudian dibentuk dengan jumlah Riemann sehingga dapat sigma K sama dengan 1 menuju sampai N, Fxk, YK, ZK dikali dengan delta VK. Nah, dengan delta VK-nya ini sama dengan delta XK kali delta YK kali delta ZK adalah volume BK. Nah, andaikan norma partisi P ini adalah panjang diagonal terpanjang dari semua balok bagian, maka kita dapat mendefinisikan integral lipat 3 ini dengan integral lipat 3 Fx, Y, Z dV itu sama dengan limit P menuju 0, sigma K sama dengan 1 sampai N, Fxk, YK, ZK kali dengan delta VK. Nah, atau delta VK-nya ini dapat kita ubah menjadi integral lipat 3 Fx, Y, Z dx kali dy kali dengan dz. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu hitunglah integral lipat 3 x kuadrat YZ dV dengan B adalah balok dengan ukuran B sama dengan X, himpunan X, Y, Z, di mana X-nya antara 1 dan 2, dan Y-nya antara 0 dan 1, dan Z-nya antara 1 dan 2. Nah, sehingga penyelesaiannya, pertama-tama sesuai dengan definisi yang tadi, bahwa integral lipat 3x kuadrat YZ dV sama dengan integral 1 sampai 2, integral 0 sampai 1, integral 1 sampai 2, x kuadrat YZ dx, dy, dz. Nah, kemudian ketika integral 1 sampai 2 x kuadrat YZ dx kita selesaikan,
atau kita integralkan sehingga dapat integral 1 sampai 2, integral 0 sampai 1, X pangkat 3 per 3 YZ, di mana X-nya kita ganti dengan 2 dan 1, kemudian kita kurangkan, DY, DZ. Nah, ketika X pangkat 3 per 3 YZ kita ganti dengan 2, kemudian kita kurang dengan X yang diganti dengan 1, kemudian kita integralkan sehingga didapat seperti ini. Sehingga didapat integral 1 sampai 2, 7Z per 6 dikali Y kuadrat DZ. Kemudian yang kita ganti adalah Y-nya. Kita ganti dengan 1 dan kita kurangkan dengan Y yang diganti dengan 0. Sehingga didapat seperti ini. 7Z kuadrat per 12. Kemudian Z-nya kita ganti dengan 2 dan kita kurang dengan Z yang diganti dengan 1. Itu hasilnya adalah 7 per 4. Nah, selanjutnya di sini ada integral lipat 3 pada daerah sembarang. Nah, jika S adalah benda padat sembarang yang terlingkupi oleh balok B, perhatikan grafik pada sebelah kanan dan definisikan F0 untuk luar S. Nah, jika S dipandang himpunan Z sederhana dan andaikan S X Y adalah proyeksinya, perhatikan X Y adalah sebuah proyeksi pada bidang X Y. Maka integral lipat 3 Fx Y Z dV itu sama dengan integral lipat 2 S X Y adalah integral P1 X, Y sampai P2 X, Y kali Fx, Y, Z kali DZ dikali dengan DA. Nah, ini sama dengan integral lipat 2 pada atas bukan persegi panjang ini. Kita integral paling luarnya itu adalah integral yang bernilai konstanta. Dan integral yang paling dalam ini merupakan sebuah fungsi yang ibaratnya fungsi yang lebih banyak variabelnya. Nah, dengan catatan jika fungsi X, Y, Z ini sama dengan 1, maka integral lipat 3 Fx, Y, Z dV ini menyatakan volume benda pejal S. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal. Hitunglah integral lipat, integral min 2 sampai 5, integral 0 sampai 3x, integral y sampai x tambah 2, 4 dz dy dx. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa integral terluarnya itu pasti bernilai atau batasnya itu konstanta. Dan integral yang paling dalam atau yang pertama-tama kita kerja itu adalah sebuah integral yang mempunyai batas sebuah fungsi yang memuat banyak variabel. Nah, kemudian kita ke penyelesaian sesuai dengan rumus yang tadi bahwa integral min 2 sampai 5, integral 0 sampai 3x, integral y sampai x tambah 2, 4 dz dy dx. Pertama-tama kita selesaikan adalah integral y sampai x tambah 2, 4 dz. Sehingga didapat seperti ini, yaitu integral min 2 sampai 5, integral 0 sampai 3x, 4z dengan batas y sampai x tambah 2, dy dx. Nah, kemudian ketika Z-nya kita ganti dengan X tambah 2 dan Y, didapatlah hasil integral min 2 sampai 5, integral 0 sampai 3X, 4X kurang 4Y tambah 8, dy dx. Kemudian ketika kita integralkan, didapatlah integral 5 sampai min 2, 4X Y kurang 2Y kuadrat tambah 8Y dengan batas 0 sampai 3X dx. Nah, kemudian kita ganti Y-nya dengan 3X, kemudian kita kurangkan dengan Y yang diganti dengan 0.
Didapatlah integral min 2 sampai 5 min 6x kuadrat tambah 24x dx. Nah, kemudian kita integralkan lagi. Dan kita masukkan lagi, kita ganti x-nya dengan min 2 dan 5, sehingga didapatlah hasil akhir min 14. Kemudian kita ke materi yang terakhir, yaitu integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Nah, dalam koordinat tabung, perhatikan grafik. Syarat dan hubungan dengan kartesiusnya adalah R atau jari-jarinya lebih besar sama dengan 0. Dan tetanya ini terletak di antara 0 dengan 2pi. Dengan syarat X-nya kita ganti dengan R cos theta. Dan Y-nya kita ganti dengan R sin theta. Z-nya tetap, kemudian R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sehingga dapat kita tulis seperti ini, yaitu Fx, Y, Z itu sama dengan F R cos theta, R sin theta, Z sama dengan F besar R, theta, Z. Nah, dengan catatan, jika D-nya ini benda pejal, punya sumbu simetri, maka ini digunakan koordinat tabung. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu tentukan volume daerah benda pejal S yang dibatasi oleh paraboloid Z sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat dibawa oleh Z sama dengan 0 dan secara menyamping oleh Y sama dengan 0 dan tabung X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, di sini saya mempunyai grafik. Bisa diperhatikan di sini merupakan gambaran untuk contoh soal yang ini. Nah, kemudian kita ketahui Z sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini kita bisa pisah menjadi sama dengan 4 kurang X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, karena kita ketahui tadi bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat ini merupakan sebuah jari-jari kuadrat, maka dapat ditulis 4 dikurang dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya kita ketahui lagi bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X. Kita ketahui juga tadi bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Dan X-nya ini dapat kita ganti dengan R cos theta, sehingga didapat R kuadrat sama dengan 2R cos theta. R-nya dipindah ruaskan atau dibagi masing-masing menjadi dibagi R, supaya R di sebelah kanan ini habis, sehingga didapat R sama dengan 2 cos theta. Nah, sehingga kita dapat menulis bahwa anggota S ini sama dengan himpunan R, theta, Z, di mana R-nya ini antara 0 dengan 2 cos theta. Dan tetanya antara 0 dan pi per 2, karena grafiknya ini cuma setengah. Kemudian, Z-nya ini terletak di antara 0 dan 4 kurang R kuadrat. Nah, ketika kita masukkan, sehingga didapat V sama dengan integral lipat 3 1 dV sama dengan integral 0 sampai pi per 2. Ingat yang saya katakan tadi bahwa integral yang paling luar adalah integral yang batasnya itu selalu konstanta. Karena pi per 2 ini adalah sebuah konstanta, sehingga 0 sampai pi per 2 ini integralnya selalu ada di integral paling luar, sehingga integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 2 cos theta, integral 0 sampai 4 kurang R kuadrat, R dz dr d theta, sama dengan integral 0 sampai pi per 2, integral 0 sampai 2 cos theta, ininya kita integralkan sehingga dapat R dikali 4 kurang R kuadrat dr d theta, itu sama dengan, ketika kita integralkan lagi, integral 0 sampai pi per 2, 2R kuadrat kurang 1/4 R pangkat 4 dengan batas 0 sampai 2 cos theta,
kemudian R-nya kita ganti dengan 2 cos theta, kemudian kita kurangkan dengan R diganti dengan 0, didapatlah sama dengan integral 0 sampai pi per 2, 8 cos kuadrat theta dikurang 4 cos pangkat 4 theta d theta. Nah, ketika kita selesaikan, dapatlah sama dengan 8 kali 1/2 kali pi per 2 dikurang 4 kali 3 per 8 kali pi per 2. Didapatlah hasil akhir 5 pi per 4. Nah, selanjutnya untuk koordinat bola. Nah, perhatikan grafik. Syarat dan hubungan dengan kartesius P lebih besar sama dengan 0 dan tetanya ini terletak di antara 0 dan 2pi. Dan pi-nya ini terletak di antara 0 dan pi. Dengan X sama dengan R cos theta, di mana R-nya sama dengan rho sin pi. Sehingga X-nya itu sama dengan rho sin pi cos theta. Y-nya sama dengan R sin theta, R-nya kita ganti sehingga didapat Y-nya sama dengan rho sin pi sin theta. Dan Z-nya adalah rho cos pi, di mana pi kuadrat ini, rho kuadrat ini sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Nah, sehingga dapat kita tulis Fx, Y, Z sama dengan F rho sin pi cos theta, rho sin pi sin theta, rho cos pi. Sama dengan F besar rho, theta, pi. Nah, dengan catatan, jika D-nya ini benda pejal yang simetri terhadap satu titik, maka gunakan koordinat bola. Nah, untuk lebih memahami, di sini saya mempunyai sebuah contoh soal, yaitu tentukan volume suatu benda pejal homogen S yang dibatasi di atas oleh bola rho sama dengan alfa dan di bawah oleh kerucut pi sama dengan alfa, di mana A dan alfa ini konstanta. Nah, perhatikan gambar untuk bisa membayangkan apa yang soal ini maksud. Nah, selanjutnya dapat kita tulis S ini sama dengan himpunan rho, theta, pi, di mana rho-nya antara 0 dan A, theta-nya antara 0 dan 2pi, dan pi-nya antara 0 dan alfa. Nah, selanjutnya kita hitung P sama dengan integral 0 sampai alfa, integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai A. Karena ini semuanya konstanta, sehingga dapat kita tulis seperti ini. Rho kuadrat sin pi dp d theta sin, V sama dengan integral 0 sampai alfa, integral 0 sampai 2pi, integral 0 sampai A, rho kuadrat sin pi dp d rho d theta dpi. Kemudian kita integralkan sehingga didapat integral 0 sampai alfa, integral 0 sampai 2pi, A pangkat 3 per 3, sin pi d theta dpi. Nah, ketika kita integralkan lagi d theta-nya ini, sehingga didapat sama dengan 2pi kali A pangkat 3 per 3, integral 0 sampai alfa, sin pi dpi sama dengan 2pi A pangkat 3 per 3 dikali dengan 1 kurang cos alfa. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi integral lipat 2 dan integral lipat 3. Semoga video ini dan penjelasan saya dapat dimengerti dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.